Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan yang membuat kita masih ada sehat, kuat, bergerak, bernafas sampai hari ini. Mari kita mau bersama-sama datang di hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Persiapkan hati kita, biarlah kita minta kekudusan dan kelayakan di hadirat Tuhan, sehingga ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita memulaikan ibadah kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Bersyukur karena kasih setia Tuhan yang membuat kami masih ada sampai hari ini. Dan sebagai wujud syukur kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan hari ini lewat ibadah kami Tuhan. Mari satukan hati kami, satukan roh kami. Dimanapun kami berada, kami percaya hati kami telah disatukan oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi kami semua, sehingga Engkau boleh layakkan kami ada di hadirat-Mu, mencari wajah-Mu, bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan hari ini menjadi pujian yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hingga ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan terjadi atas kami, lawatan Tuhan terjadi atas kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya hadirat Tuhan boleh kami nikmati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan pujian Allah yang setia. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami, biarlah kehidupan kami semakin disempurnakan. Biarlah segenap hidup kami menjadi indah di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang telah menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu, dan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang setia, yang kami percaya tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita mau bersorak meninggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Katakan bersama, hatiku percaya. Haleluya, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekuatan kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, kita percaya kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia Allah yang terlalu sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita percaya kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa saat ini
Kita mau tetapkan hati kita untuk kita mau tetap memilih setia sampai akhir hidup, melayani Tuhan, bahkan menyembah Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah Dia Allah yang setia, yang selalu menolong kita, yang selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Puji Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan
kami Tuhan. Ini ketetapan hati kami. Saat ini kami mau katakan, kami tetap percaya kepadamu. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, tapi buatlah kami mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berkomitmen untuk memilih tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai kami menutup mata, sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap percaya kepada janji-janji-Mu yang tidak pernah berubah. Karena kami tahu kami punya Bapa yang kekal, kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Janji-janji Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami mengamenkan Tuhan, bahwa semua janji-janji-Mu pasti akan digenapi bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengerti dan mengenal Engkau secara pribadi. Kami bersyukur punya Allah yang setia, punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dan saat ini hati kami telah siap untuk dengar dan terima firman-Mu. Mari Tuhan berbicara lewat hamba-Mu apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi jadikanlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah suara Injil kebenaran akan disampaikan hari ini, memberkati kami semua, memulihkan hidup kami, bahkan bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman, percaya bahwa Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Kasih-Nya tetap sama. Kuasa-Nya juga tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya, Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Kalau kita ada pada saat ini, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita yang masih diberikan nafas hidup sampai hari ini. Karena itu mengucap syukur dan jalani waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Renungan pada hari Minggu ini bertema motivasi yang dimurnikan. Nats Alkitab terambil dari Rut pasal 1 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakan buat saudara semua dan saudara juga dapat ikut membaca bersama-sama. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah perusahaan developer perumahan di Amerika Serikat yang bergumul dengan etos kerja karyawannya. Ada banyak karyawannya yang malas-malesan, atau kalaupun tidak malas-malesan, kerjanya tidak maksimal. Jadi pemimpin perusahaan developer ini berusaha mencari cara bagaimana supaya karyawannya punya motivasi kerja yang kuat.
sehingga hasil kerja mereka maksimal. Hasil kerja mereka baik, luar biasa. Dan pemimpin perusahaan developer ini akhirnya menemukan cara, yaitu mereka akan menggunakan nama karyawan yang karya atau pekerjaannya luar biasa menjadi nama jalan di kompleks perumahan yang dibangun. Dengan cara ini, ada begitu banyak karyawan yang berusaha semaksimal mungkin bekerja. Mereka termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya supaya nama mereka diabadikan menjadi nama jalan. Setiap kita, saudara, hidup dengan sebuah motivasi. Dalam berbagai aspek di hidup kita selalu saja ada motivasi. Kalau kita ke sekolah, di balik kegiatan sekolah itu ada motivasi. Mengapa kita pergi ke sekolah? Kalau kita bekerja, kita pergi ke kantor, ke pabrik, kemana saja di tempat kerja kita berusaha melakukan tugas tanggung jawab. Ada motivasi di balik semuanya itu. Dan demikian juga dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, dalam mempercayai Tuhan, ada motivasi yang kita punyai. Mengapa kita percaya Tuhan Yesus? Mengapa kita mengiring Dia? Mengapa kita mengikut Dia? Sampai hari ini mengapa kita setia kepadanya? Tentu ada motivasinya. Ada sebuah gereja di desa kecil di ujung timur Pulau Jawa. Gereja ini setiap hari Minggu memberikan makanan kepada anak-anak sekolah minggu. Bahkan memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah minggu. Akibatnya, ada begitu banyak anak-anak datang menghadiri kegiatan sekolah minggu. Bahkan anak-anak dari kalangan yang bukan anggota gereja itu dan yang non-Kristen juga datang ke gereja itu mengikuti sekolah minggu. Tujuannya adalah supaya mendapatkan bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka. Ketika bantuan atau beasiswa itu tidak ada lagi, maka anak-anak itu tidak datang lagi. Motivasi dalam mengikut sekolah minggu rupanya bukan motivasi yang murni, tapi motivasi untuk mendapatkan materi. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita dalam mengikut Tuhan punya motivasi materi, punya motivasi lahiriah, punya motivasi yang tulus atau motivasi yang bulus? Kita perhatikan kembali Rut pasal 1 ayat 14-16 ini. Di situ tertulis, menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Rut ini adalah menantu dari Naomi. Dan suami dari Rut, yang tidak lain adalah anak dari Naomi, telah meninggal. Naomi punya 2 anak, dan dua-duanya meninggal. Satu dari anaknya menjadi suami dari Orpa, satu lagi menjadi suami dari Rut. Tapi keduanya meninggal setelah 10 tahun berumah tangga. Suami Naomi sendiri juga telah meninggal di tanah Moab. Orpa dan Rut adalah orang Moab, bukan orang Israel. Dan ketika Naomi hendak kembali ke kampung halamannya, kembali ke Bethlehem, dia menyuruh Orpa pulang, kembali ke bangsanya, kembali ke bangsa Moab. Dan Rut juga demikian, disuruh Naomi pulang, kembali kepada sanak keluarganya. Tapi Rut di sini tidak mau pulang. Dia ingin ikut Naomi. Dan dia menyatakan di sini hal yang luar biasa. Dia katakan, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ucapan dari Rut ini menunjukkan imannya.
bagaimana dia percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Tuhan yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Kepada Tuhan itulah Rut percaya. Rut mau menaruh imannya. Sebenarnya Rut bisa saja punya alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang disembah Naomi kelihatannya tidak membela dan tidak memberkati Naomi. Bukankah suami Naomi meninggal, juga kedua anaknya meninggal, dan Naomi hidupnya susah? Secara logika, Rut bisa berpikir, saya tidak mau percaya kepada Tuhan yang demikian, yang tidak memberkati, yang tidak memelihara kehidupan umatnya. Tapi Rut di sini, saudara, luar biasa. Dia menyatakan iman percayanya kepada Tuhan yang disembah oleh Naomi. Dan itulah Tuhan Allah yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah datang sebagai manusia. Rut menyatakan iman kepada Tuhan dan percayanya kepada Tuhan dengan motivasi yang luar biasa. Bukan motivasi materi, bukan motivasi kekayaan, tapi Rut percaya dengan tulus. Ada dua hal, saudara, kita perhatikan di sini, bahwa kesukaran hidup, kesulitan tidak mengurangi kasih Rut kepada Tuhan. Kita perhatikan Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Sesampainya mereka di Bethlehem, Rut tidak mengalami kehidupan yang enak. Dia menjalani kehidupan yang tidak nyaman. Susah, saudara. Tidak punya makanan. Tidak punya harta. Tidak punya status sosial yang bagus. Dan untuk mencukupi kebutuhan makan mereka, Rut harus memungut bulir-bulir jelai di ladang orang yang bukan ladangnya. Dan di mana di ladang itu Rut juga bukan pekerjanya. Artinya dia ibarat mengemis, memunguti bulir jelai yang terjatuh dari hasil panen atau hasil pengumpulan di ladang. Rut melakukan itu, dan dalam kondisi demikian, dalam keadaan yang sukar, kasih Rut kepada Tuhan tidak berkurang. Yang kedua, saudara, kemalangan tidak menyurutkan iman Rut. Dalam Rut pasal 1 ayat 3-5, di situ kita perhatikan bahwa Elimelek, suami dari Naomi, meninggal. Juga kedua anaknya meninggal. Itu adalah kondisi yang sangat malang. Kondisi kedukaan yang luar biasa. 3 anggota keluarga meninggal di tanah Moab. Tapi situasi kemalangan itu tidak menyurutkan iman Rut untuk percaya kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan karena kemalangan hidup. Merasa tidak diberkati, merasa tidak beruntung hidupnya di dalam Tuhan, maka dia meninggalkan iman dan memilih untuk percaya kepada yang lain. Tapi Rut tidak, saudara. Mengapa Rut demikian? Karena motivasinya benar dan kuat. Rut bisa tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, karena dia punya motivasi yang sungguh-sungguh, motivasi yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Apa itu motivasi, saudara? Motivasi adalah dorongan yang membuat kita bertindak, mengambil keputusan, berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu motivasi. Secara psikologis ada 2 tipe motivasi. Pertama adalah motivasi dari dalam, dan kedua adalah motivasi dari luar. Motivasi dari dalam itu adalah dari semangat kita sendiri. Kita punya inisiatif sendiri. Tapi motivasi dari luar biasanya karena ada imbalan atau karena ada hukuman yang ingin kita hindari. Dari sini, saudara, kita bisa mengenal
Apa sebenarnya motivasi kita? Biasanya kalau orang yang punya motivasi dari dalam, dia akan tetap bersemangat apapun yang terjadi. Kalau hanya motivasinya dari luar, misalnya karena imbalan, maka ketika tidak ada imbalan dia akan mundur, tidak mau lagi mempercayai, tidak mau lagi mengikuti, tidak mau lagi berbuat. Tapi kalau motivasinya sungguh-sungguh dari dalam, maka apapun yang terjadi dia tidak akan goyah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa motivasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus? Apakah motivasi kita adalah karena roti atau karena sungguh mengenal? Dalam Yohanes 6 ayat 25-26 tertulis, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong. Tuhan Yesus pada saat itu menjadi pribadi yang sangat viral, sangat terkenal, populer di tengah-tengah bangsanya. Bahkan di kalangan bangsa lain pun namanya terkenal, termasyur. Itu sebabnya banyak orang datang kepadanya. Ada yang minta kesembuhan, ada yang minta pertolongan Tuhan, dan sebagainya. Ada juga yang hanya ingin melihat keajaiban yang Tuhan buat. Ada yang ikut-ikutan, ingin merasakan keramaian, dan macam-macam motivasi orang mengikuti Tuhan. Dan di sini saudara, Tuhan mengatakan bahwa motivasi mereka adalah karena mencari roti. Mereka bermotivasi materi, lahiriah, bukan motivasi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena mengenal Tuhan. Di sini Tuhan Yesus katakan bahwa mereka mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda. Maksud dari kalimat melihat tanda-tanda adalah mengenal siapa Tuhan. Dari tanda-tanda yang Tuhan kerjakan, mujizat yang Dia buat, seharusnya mereka mengenal bahwa Dialah Mesias, Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat. Tapi mereka masih punya motivasi yang salah dalam mencari Tuhan. Mereka punya motivasi materi, bukan motivasi pengenalan. Rut punya motivasi yang murni. Rut punya motivasi yang benar. Bukan karena kekayaan, bukan karena materi, bukan karena hal-hal yang seringkali orang harapkan. Tapi dia punya motivasi yang sungguh dalam mempercayai Tuhan. Pertanyaan buat kita saudara, adakah kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan hati yang murni? Apakah kita sungguh-sungguh tulus dalam iman kita kepada Tuhan? Apakah kita akan murtad meninggalkan Tuhan ketika ada masalah berat, ketika ada kesukaran, ada tantangan yang membuat kita kecewa dalam iman, membuat kita takut? Apakah kita akan mundur ketika ada tawaran lain yang menggoda, yang membuat kita lebih nyaman secara duniawi? Maukah kita mengasihi Tuhan dengan tulus? Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang setia sampai akhir, karena mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Biarlah kita semua punya motivasi yang benar, sehingga situasi tidak akan menggoyahkan iman kita. Sebaliknya kita akan selalu setia, mengasihi Tuhan, dan percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali menegur kami, menolong kami untuk lebih lagi mengerti. Kami belajar dari pribadi Rut yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mempercayai Engkau Tuhan Yesus, dengan hati yang murni, bukan dengan sesuatu yang bagaikan udang di balik batu. Tapi dia sungguh-sungguh mempercayai Engkau bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin makmur, bukan karena hal-hal lahiriah ataupun materi. Tapi dia mengasihi-Mu, mencari-Mu Tuhan.
dengan maksud yang murni. Tolong kami Tuhan, murnikanlah motivasi kami untuk mempercayai Engkau, untuk mengasihi-Mu. Kalau ada motivasi yang tidak benar, motivasi yang salah dalam mengiring Engkau, ampuni kami, bersihkan ya Tuhan hati kami dari segala motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak sesuai dan tidak selaras dengan kehendak-Mu. Bersihkan hati kami Tuhan dan murnikan kami semua, sehingga motivasi kami adalah motivasi kasih, motivasi pengenalan yang benar, motivasi yang sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Sertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui, sepanjang pekan ini yang akan berjalan. Tolong kami Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar kami berhasil dan berkemenangan, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan, masalah. Lawatlah ya Tuhan setiap kami, jamah setiap tubuh yang sakit. Sempurnakan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Ada kesembuhan terjadi saat ini. Tuhan memulihkan dan menjamah tubuh kami dari kepala sampai kaki. Aliran kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan dan menyempurnakan tubuh kami. Berikan ya Tuhan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan, dalam masalah, dalam pergumulan. Nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, rahmat kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.